Ya, masih di YouTube-nya Synonym Konsultan. Jadi ini kayaknya 1 bulan yang lalu ya aku bikin video. Ini udah lama nggak bikin video karena memang ya ada beberapa kesibukan juga. Memang pengerjaan izin distribusi alat kesehatan. Dan beberapa video kemarin aku juga nggak pakai video capture ya. Memang karena ini bisa dilihat sendiri nih. Berapa detik ada glitch. Jadi memang camnya padahal baru sih, Red Dragon lagi kan, tapi lagi rusak ya karena kayaknya mungkin terbentur atau jatuh ini kemarin. Tapi ya udahlah ya, eh, jadi memang ya ada glitch ya kameranya. Udah yang penting kan informasinya yang penting ya. Nah ini ada beberapa informasi yang lumayan penting seputar izin distribusi alat kesehatan karena memang spesialisku di situ izin distribusi alat kesehatan. Nah ini dari PT Mega Anugrah Nusantara, ini aku lagi kerjain di Jakarta Selatan. Jadi ini Pak Dedi Wijaya ownernya. Nah ini baru beres nih. Ini kita langsung buka ya. Nah jadi beberapa informasi yang, jadi ini bukan tutorial, jadi memang hanya ya sharing ya, sedikit informasi. Nah jadi sekarang itu izin distribusi alat kesehatan sudah tidak terintegrasi lagi dengan Share Alkes ya. Kemarin kan masih di Share Alkes kan. Nah, sekarang sudah berubah dan pindah ke Rek Alkes, tempat biasanya bikin izin edar ya di situ ya. Izin edar, PKRT juga di situ. Nah, sekarang IDAK sudah berpindah ke Rek Alkes. Jadi di Share Alkes itu hanya submitnya CDAKB ya. Nah, tapi memang ada beberapa komen di YouTube juga yang aku baca dan aku juga balas. Memang ada beberapa teman-teman yang mengalami apa ya, kesulitan ataupun kesalahan dalam integrasi itu gitu. Jadi memang ada yang misalnya usernya tidak ditemukan, kemudian nick PJT-nya yaitu punya K atau bank itu saya lupa tuh. Ibaratnya apa ya, ke double atau ketimpa gitu kan. Nah memang aku ada tuh balas, punya itu YouTube-nya siapa kemarin ku balas. Jadi memang ini kan misalnya kan banyak tuh yang nanya usernya tidak ditemukan, kemudian data file tidak ditemukan. Nah itu mengapa gitu. Ini kalau kita bicara dulu dengan hari ini, regulasi yang sebenarnya regulasinya sih masih tetap sama ya. Dicek lah regulasi Alkes. Nah cuman kalau kita bilang sosialisasi ataupun penggunaan interface ataupun fitur-fitur dari OSS dan izin Alkes ini memang banyak sekali terjadi perubahan ya sampai hari ini gitu. Tetap diperbaharui terus. Memang sebenarnya Kemenkes juga udah melakukan upaya yang terbaik, mereka melakukan ya sosialisasi gitu, tapi tidak apa ya, tidak semacam ada berita di website ataupun ada pertemuan ataupun seminar gitu kan, ngumpulin PJT, ngumpulin PAK, tidak yang aku lihat hari ini sih, kecuali mungkin CDAKB kayaknya ada beberapa seminar, nggak tahu itu dari Kemenkes atau swasta, tapi kayaknya dari Gakeslab yang melakukan pelatihan gitu, cara pengisian self assessment sepertinya sih. Nah karena aku kan nggak, aku orang, nah oke, jadi sekali lagi aku kasih tahu di sini, memang aku ini basicnya adalah apoteker distribusi, dan hari ini aku juga masih menjadi PJT Alkes. Ya lumayan lah, 7 tahun lah pengalaman di distribusi ini kan. Itu dari zaman IPAK ya, IPAK SDAK sampai sekarang IDAK. Jadi memang
ilmunya update terus karena memang aku juga buka ya jasa perizinan untuk pembuatan IDAK itu tadi kan. Nah jadi aku dan memang rajin ngulik karena memang aku senang ngulik OSS, senang ngulik website ya. Ini aja sih sebenarnya bukan jadi belajar sendiri gitu, mandiri otodidak gitu. Nah jadi untuk seperti pelatihan CDKB aku nggak pernah sama sekali. Aku udah CDAKB ku dari tahun lalu udah terbit. Tapi aku nggak pernah sama sekali pelatihan CDAKB gitu. Jadi memang dan itu kayaknya hari ini masih volunteer juga kan. ISO juga nggak punya kan. Tapi ya berarti teman-teman bisa berarti. Kalau ini ya pengerjaan sendiri ya pasti bisa kan. Karena ada orang lain yang bisa gitu. Berarti teman-teman juga bisa seharusnya. Nah, jadi kembali lagi ke IDAK. Hari ini IDAK websitenya udah berubah. Websitenya udah di Regalkes, registrasi alat kesehatan itu websitenya submitnya untuk izin edar ya sama PKRT ya. Nah, tapi IDAK sekarang ikut nimbrung tuh di situ. Jadi di share Alkes cuma CDAKB gitu. IDAK-nya udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, lalu kenapa user tidak ditemukan, segala macam kesalahan integrasi, kemudian data file tidak ditemukan, draftnya hilang segala macam, atau draftnya expire. Nah sekarang ini kalau kita match ya, kita sama ya ininya. Mungkin ada apoteker distribusi yang juga udah lama, PJT yang juga udah lama, entahlah dia apoteker, S1 farmasi, D3 ataupun teknik kimia atau teknik elektromedis. Kalau kita match ya ininya ya, kesalahannya kenapa seperti itu? Sebelum ada RBA kan tidak ada integrasi kan, semuanya langsung pembuatan akun di share Alkes dulunya ya, masih zaman SDAK ya, belum IDAK ya. Jadinya ya draftnya ya masih tetap di sana gitu, karena pengerjaannya langsung dari share Alkes, tidak ada integrasi dari OSS RBA. Nah sekarang adanya integrasi seperti ini, apalagi ini udah bukan ganti website, pindah IDAK-nya pindah ke Regalkes gitu. Ya Regalkes juga website lama sebenarnya kan. Kesalahannya pada KBLI 46691. Nah, kesalahannya pada KBLI 46691. Kita cek ya. Ini kalau yang aku kerjain ya udah benar gitu kan. Nah, 46691 ya. Nah, ini. Jadi, kenapa yang ketika mereka ingin ini proses pemenuhan persyaratan izin di sistem kan yang terintegrasi, kenapa user tidak ditemukan segala macam. Nah, kan dari beberapa teman-teman yang bertanya di YouTube, aku kan kembali bertanya lagi ya. Jadi setelah mereka bertanya ya ini mohon maaf sih, karena memang karena aku tidak mengetahui background dari submit IDAK yang kalian lakukan. Aku tidak mengetahui, karena itu sebenarnya tidak semudah itu untuk menjawabnya. Jadi memang aku harus mengetahui background dari submit IDAK yang kalian lakukan, karena ada beberapa kondisi. Apalagi hari ini aku cukup yakin bahwa Kemenkes tidak ada penjelasan tentang kesalahan integrasi segala macam ini. Itu pun kalau di nomor kontak pun kadang-kadang yang kontak customer service dari Kemenkes yang Alkes pun juga kadang-kadang 2 hari 3 hari dibalas ya enggak kan teman-teman kan. Aku juga sering ini chat gitu kan, jadinya bingung nih, waduh ini harus tanya siapa nih. Kalau kadang-kadang bisa diskusi dengan sama teman PJT yang senior mungkin kan, jadinya bisa ini kan. Nah jadi dari ini aku bacain, aku ada screenshot sih. Nah memang dari pertanyaan yang kenapa usernya tidak ditemukan. Nah karena pertama aku tidak mengetahui background. Nah background IDAK yang dimaksud itu, jadi apakah kalian perpanjangan dari SDAK ke IDAK, perpanjangan atau migrasi lah gitu istilahnya ya ininya.
perpanjangan ya bisa juga, ataupun hanya ingin merubah format aja, ataupun memang sudah mau habis gitu kan. Dari SDAK sertifikat distribusi alat kesehatan itu yang sebelum IDAK, dari SDAK ke IDAK perpanjangan ataupun migrasi, atau dari IPAK perubahan ke IDAK. Jadi pernah ada IPAK, kemudian IPAK-nya sudah ya expire ya, karena IPAK udah dari zaman lama ya. Dari OSS 1.0 itu masih manual tuh ke Kemenkes, ke loketnya tuh. Print berkas fisik ya, antarkan ke loket gitu. Nah, apakah itu perubahan dari IPAK ke IDAK? Jadi IPAK nggak ada SDAK, IPAK-nya mati, kemudian ke IDAK gitu kan. Jadi mereka mengatakan ya kami punya IPAK di sebelumnya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang cukup membingungkan, karena apakah yang dimaksud nih IPAK nih atau SDAK gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang istilahnya yang bertanya gitu. Jadi apakah kalian IPAK atau SDAK gitu? Karena SDAK itu beda. SDAK itu dari versinya OSS yang 1.1 gitu. Tapi dia belum terintegrasi gitu. Kan waktu isi racikan komposisi KBLI kan kelihatan tuh dari OSS yang versi mana kan, izin yang sebelumnya kan. Nah, itu SDAK, karena IPAK juga sudah tidak bisa digunakan ya. Nah, apakah dari SDAK ke IDAK atau IPAK ke IDAK? Nah, lalu apakah lagi nih, ini bertanya lagi, apakah itu kemarin punya Bang siapa tuh? Aku kayaknya ada jawab di WA. Apakah 46691-nya itu pernah diinput? Ini yang dari IPAK ke IDAK atau SDAK ke IDAK pernah diinput, kemudian submit tapi draftnya expire karena tidak dikerjakan, ataupun karena batas waktu perbaikannya habis, ataupun mentok waktu bikin IDAK, ataupun berhenti di tengah jalan. Nah, lalu expire, kemudian dihapus, kemudian setelah dihapus lalu tambahkan lagi KBLI-nya. Nah, itu kan berarti kan udah KBLI 46691 yang kedua kan. Nah, ini aku kasih lihat ya, di KBLI 46691 ada namanya ID izin proyek. Nah, ID izin ini dia teman-temanku. ID izin. Nah, ID izin ini yang e-strip nomor sekian ini, ketika kalian mengganti KBLI-nya ke double, bukan mengganti ya mengganti lah, double, ataupun kalian pernah tambahkan udah submit kemudian expire, ataupun mentok, ataupun berhenti tengah jalan, ataupun entah kenapa lah gitu, lalu dihapus lalu tambahkan lagi, ini dia permasalahannya. Makanya backgroundnya kan saya harus tahu kan gitu kan. Nah, karena ID izin ini yang akan terintegrasi ketika kalian mengganti, misalnya sudah diganti yang kedua. Ini anggaplah ini contoh aja, punya Mega Anugrah tapi dia punya Pak Dedi udah benar nih. Nah, ini contoh. Jadi ini misalnya 46691 yang kedua ya. Ini yang kedua. Ketika kalian lakukan pemenuhan persyaratan, klik. Nah, ini kan permasalahannya di sini kan teman-teman, kan usernya tidak ditemukan. Nah, ini kan masuk kan. Nah, usernya tidak ditemukan karena apa? Karena data ataupun user ataupun file yang sebelumnya itu tersangkut di KBLI 46691 yang pertama. Aku ulangi ya. Kenapa datanya tidak ditemukan? Jadi datanya ini, nah ini yang terintegrasi ini. Jadi ID izin ini yang kedua, datanya sudah tidak ada, datanya di yang pertama. Nah, di yang pertama lah yang punya draft itu gitu kan. Tapi kan kalian anggurin ataupun draftnya expire gitu kan. Nah, di situ permasalahannya. Jadi, Bang, kok usernya tidak ditemukan, data filenya ditemukan? Ada datanya nyangkut di 46691. Nah, yang pertama. Kalau ini yang kedua. Nah, yang kedua
Yang kedua ya udah nggak match gitu kan. Nah, ya udah nggak match gitu. Nah, yang pertama tuh datanya di 46691 yang pertama. Datanya, makanya datanya tidak ditemukan. Karena yang itu masih nyangkut di websitenya waktu masih share Alkes ataupun sekarang Rek Alkes. Nah, di Rek Alkes saja datanya di situ. Makanya ini udah ganti 46691 yang kedua. Nah, cuman yang ini datanya belum ada karena ketika dia terintegrasi ini dia akan di gimana ya, ini sebenarnya IT sih yang jago ataupun developernya ataupun yang bikin codingan lah gitu. Nah, jadi yang ini KBLI ini contohan pakai tangan nampak nggak di kamera, ya udah anggap lah ya. Nah, ini KBLI nih, KBLI yang kedua gitu kan, KBLI yang kedua. Kemudian ingin masuk, ini OSS ya, ini OSS. Nah, ini Rek Alkes. Nah, ID izin yang kedua nih, OSS nih 46691 yang kedua nih biar nampak nih kan. Nah, ini kedengaran nggak mic-nya. Lalu di Rek Alkes ini ID izin yang pertama nih, ID izin yang kedua nggak ada. Yang berubah, yang ID izin yang kedua itu hanya OSS. Ini belum, Rek Alkes belum. Jadi ketika kalian klik hijau ini nggak ketemu. Nah, yang kedua ini nggak ketemu. Karena ini kan nggak ada, ini masih yang pertama nih. Yang berubah kan hanya yang di sini. Nah, di manakah data ini? Kok jadi kayak pertanyaan apa? Soal cerita matematika, ya udah nikmati aja lah ininya. Nah, di manakah data yang di Rek Alkes ini itu yang di KBLI pertama. Nah, KBLI pertama datanya di situ. Kalian gimana caranya, Bang? Yang pertama ya karena aku jual jasa gitu kan. Ya jadi kita fair sih. Ya itu memang ngerjainnya rumit gitu kan. Jadi memang harus apa ya? Harus cari gimana caranya. Ya pikir sendiri juga sih. Harus cari KBLI yang pertama, yang kalian hapus, hilang atau expire, itu datanya di situ. Nah, kalau yang KBLI yang udah input kedua itu ID izinnya udah nggak match. Karena apa? Karena ininya berubah, ID izinnya tetap berubah. Yang makanya usernya tidak ditemukan. Nah, sementara kan kita kalau dulu ya kita bicara share Alkes dulu ya ataupun Rek Alkes. Kalau dulu kan dulu bisa bikin akun di share Alkes ataupun Rek Alkes bisa bikin akun, tapi sekarang tidak bisa bikin akun. Jadi masuknya memang harus dari OSS RBA. Nah, dulu kalau ngerjainnya ngopreknya masuknya langsung jangan dari OSS, masuknya dari share Alkes gitu ataupun Rek Alkes. Ngopreknya langsung ke sana, jangan buka OSS-nya. Nah, draftnya ya di ubek-ubek lah ininya lah. Nah, itu dia makanya usernya tidak ditemukan ataupun masih 46693 belum migrasi, masih yang lama gitu. Nah, itu permasalahannya kan itu aja tuh sebenarnya. Makanya habis itu yang ya samalah yang pertanyaan yang kakak atau abang yang nick PJT-nya itu. Ini dia permasalahannya di ID izinnya nih, ID izinnya. Nih ID izinnya nggak match. Ininya udah 46691 yang kedua. Sementara di Rek Alkesnya di website terintegrasinya untuk ngupload IDAK itu masih ID izin yang pertama nggak match. Makanya datanya tidak ditemukan. Nah, karena ID izin yang kedua ini 46691 yang kedua itu dianggap Rek Alkes atau share Alkes itu belum pernah pengajuan, belum ada draftnya, makanya usernya tidak ditemukan. Yang sudah ada draftnya di 46691 yang pertama, begitu dia. Teman-temanku, waduh sampai enggak ada jeda ya ininya ya. Nah, jadi begitu. Ya oke lah ya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau nggak dipahami ya ditonton
ajak videonya berulang-ulang gitu. Nah itu jadi oke nih. Nah itu yang udah ada yang pertama ya. Nah ini aku info yang lagi yang ke nggak tahu kedua ketiga lah, bebas lah ini kan. Nah ini ulang nih. Nah ini kan punya Mega misalnya nih, ini aku kerjain ya, punya PT Mega Anugrah Nusantara ya, tanpa ada 46691 yang expire dihapus apa itu, kayak punya Pak siapa itu kemarin tuh. Ini sorry Pak ya, aku ceritakan ininya. Itu ada orang bank. Nah orang bank, ada bapaknya pasti nonton nih. Jadi ada orang bank, jadi bapak kan, nah ini aku langsung ceritain kan. Jadi bapak kan udah input nih 46691 nih kan, kemudian mau bikin rekening ya Pak ya. Nah lalu orang bank suruh hapus. Nah ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Pertama, ini OSS kewenangan BKPM. Kalau IDAK kewenangan ya Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, mereka bukan mereka tidak mengerti OSS sih. Dari regulasi mereka ini Pak, mereka nggak, ya mungkin nggak nol juga gitu kan. Ya OSS pasti tahu kan, orang bank kan. Tapi dari regulasi, dari fitur-fitur OSS yang sangat kadang-kadang membingungkan dan berganti-ganti, dan kadang-kadang ada maintenance juga nggak disosialisasi, itu saya yakin orang bank tidak tahu. Nah jadi kan kadang-kadang kita tanyain OSS saja, ke kantor OSS saja, mau kota mau provinsi, permasalahan A solusi Z nggak ketemu kan, apalagi di bank gitu. Oh ini izinnya belum terbit kan, lalu usulan dari orang bank bahwa ini dihapus. Nah hari ini aku cukup yakin bahwa tidak banyak yang tahu tempe itu. Nah tidak banyak yang tahu kalau itu akan bermasalah Pak, itu akan bermasalah kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena ID izin ini yang terintegrasi dan dia akan menjadi tidak sinkron, menjadi tidak terintegrasi. Ini kalian hapus, kalian tambah, kalian hapus, kalian tambah, itu jangan harap maksudnya akan mudah terintegrasi gitu. Nah ini aku contohin ya. Nah ini kan ID izin nih. Makanya ini yang cukup penting menurutku ya, kalau hari ini ya ID izin proyek ini ya yang di KBLI 46691. Nggak tahu kalau yang di KBLI yang lain ya, tapi kita seputarannya kan Alkes dulu kan. Nah kita klik nih. Nah ini kan kayak punya Mega Anugrah Nusantara ini, aku bikinnya sekali, tidak expire, tidak dihapus, tambahkan, jangan kayak gitu. Nah aku klik langsung terintegrasi dengan sangat cantik. Nah di situ, nah udah masuk rek Alkes kan, IDAK kan. Nah di sini kita lihat. Nah ini punya Pak Dede ini udah selesai nih Pak, nanti aku kirimin ini Pak, nih SPB-nya udah baru cetak ya. Oke. Nah ID izin proyek itu di mana teman-teman? Di sini. Ini dia. Ini yang itu juga ID proyek. Nah ini juga ID izin nih. Nah ini yang terintegrasi. Nah itu pokoknya 4 inilah. Kalau di sini kan nambahan lokasi proyek kan nanti kan, kalau di submit itu kan. Nah bentar. Jadi ini ID izin ini yang terintegrasi nih teman-teman nih. Nih kita lihat nomornya nih kan, 431436. Nih 431436 2022 121. Ini dia yang terintegrasi. Hari ini aku cukup yakin dengan semua PowerPoint yang sangat indah dari Kemenkes, itu tidak menjelaskan tentang permasalahan integrasi. Ada bug di sini. Mudah-mudahan orang OSS lihat video ini, mudah-mudahan kalian share dengan orang Kemenkes ataupun bebaslah dengan Gakes Lab. Ini adalah sedikit kritikan
karena aku juga PJT kan. Nah, sedikit kritikan kepada bebas OSS, developer ataupun Kemenkes ataupun orang gak keslab, siapapun bebas. Nah, tidak pernah dijelaskan di semua seminar, ataupun karena aku yang juga jarang ikut seminar ya, ataupun PowerPoint yang dibuat lah dari Kemenkes, tutorial segala macam tentang permasalahan integrasi jika kita mengotak-ngatik KBLI 46691 udah ditambahkan, dihapus, tambahkan, dihapus, tambahkan, dihapus, ataupun tentang expire draft segala macam. Itu tidak pernah diceritakan bahwa ID izin ini jika kalian otak-atik kalian ganti, itu tidak akan terintegrasi atau tidak akan match dengan ID izin yang pertama sekali kita submit. Nah, ini kan aku ngerjain yang pertama. 46691 yang pertama kan ID izinnya udah terbit nih. Nah, ini sama nih. Ini nggak bisa beda, teman-teman. Nah, makanya ini kalau kalian 46691-nya kalian udah ketiga, keempat, kelima, keenam, ini nggak akan ketemu karena draftnya aja ID izinnya udah beda, nggak akan ketemu. Nah, kalau dulu kan ini yang saya bilang, ini kan dulu kan ini Rekalkes ya, sama sih Rekalkes. Dulu bisa bikin akun nih. Nah, maksudnya ini ada pembuatan akun. Rekalkes juga sama, tapi memang sekarang masuknya hanya bisa dari OSS. Integrasi kan, jadinya dia nggak ada akses di sini untuk bikin akun. Nah, ID izin ini makanya kenapa usernya tidak ditemukan, data file tidak ditemukan, karena ID izinnya berbeda. Kalian 46691 udah yang keberapa penambahannya gitu kan. Nah, ini masih draft pertama. Nah, ininya aja tidak match kan. Dia harus sama. Nah, karena datanya nyangkut. Itu dia, teman-teman. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Dan mudah-mudahan boleh sih juga teman-teman PJT misalnya ada yang nonton juga video ini. Ataupun masukan dari Gakeslab. Karena aku juga jarang seminar sih, malas sih aku orang yang jarang muncul di permukaan juga sih. Nah, permasalahan integrasi, kalian mesti ada yang bersuara, masih ada yang nyampaikan juga. Ini kan aku kan cuman sambil ngebacot di ini kan di YouTube Sinonim Konsultan sendiri kan. Nah, jadi permasalahan integrasi tentang ID izin ini. Jadi memang, atau mungkin teman-teman udah ada yang nanyain ke OSS ya, ataupun ke ini ya, tapi nggak ada jawaban. Nah, mungkin kalaupun OSS sendiri, BKPM sendiri, ataupun programmer ataupun develop dari ini, bang tolong nggak bang codingannya bang. Jadi codingannya di ini biar teman-teman juga nggak gimana ya, nggak sulit. Jadi biarpun ininya udah diganti berapa kali juga, ID izinnya masih bisa tetap terintegrasi lah ininya. Kalau ini kan satu ID izin, ya ini harus sama kan. Kalau ini udah kalian bikin yang kedua KBLI-nya, yang ini nggak ketemu karena yang ini masih yang pertama nih. Nah, ini masih yang pertama. Nah, harus diperbaiki dulu. Bentar. Itu dia. Nah, ini ID izinnya masih yang pertama. Ini kalian udah ketiga, keempat KBLI-nya yang misalnya di otak-atik mau ke banknya suruh, waduh, orang bank paham aja enggak dengan regulasi kan, main suruh hapus aja. Dia nggak tahu ini ID izin ini akan bermasalah nih masalahnya. Tapi Kemenkes juga nggak ada ini sih jelasin, atau ada kali, atau Dinprof pernah kali, nggak tahu. Coba cek ya di Dinprof, mungkin ada para master yang biasa ngulik website Dinprofnya, mungkin menjelaskan tentang ini yang di otak-atik gitu. Karena ID izinnya berubah, ini nggak bisa match, pasti usernya tidak ditemukan. Karena ini akan tetap membaca draft yang pertama. Nah, kalau ini bisa dihapus ulang segala macam. Itu dia kan. Nah, ini sama informasi yang bentar. Ini udah, nah ini langsung. Nah, ini kan, nah ini juga rekor yang pertama. Jadi aku idak perbaikan sekali. Ini baru pertama kali sih juga.
Ya fair ya. Jadi biasanya kan aku kan selalu bilang 3 sampai 5 kali perbaikan 1 sampai 2 bulan. 3 sampai 5 kali perbaikan 1 sampai 2 bulan. Tapi ini aku cuma sekali perbaikan langsung tembus bosku. Ini tadi aku udah posting juga sih di Instagram dan YouTube ya, di yang komunitas itu. Nah, ini pengajuan tanggal 1. Udah diperbaiki. Ini udah langsung berkas lengkap, silakan lakukan pembayaran. Nah, ini udah ada keluar nih SPB-nya nih. Nah, ada yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini. Tulisan berkas lengkap dan silakan lakukan pembayaran. Ini aku juga baru pertama kali baca sih. Jadi memang aku share. Di poin nomor 6, syarat dan ketentuan, ada tulisan, ini baru nih aku lihatnya nih. Dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah IDAK terbit, izin terbit, perusahaan harus memiliki sertifikat CDAKB. Nah, ini yang aku udah prediksi bahwa memang secara pertama ini fundamentalnya dulu, memang secara regulasi CDAKB sudah wajib ya, memang wajib. Tapi mungkin ya di beberapa daerah memang pengawasannya masih volunteer lah gitu. Ada Dinprov yang juga masih toleransi, PAK belum ada CDAKB. Tapi kalau PBF kan itu kan juga ada transisi kan, dari CDOB masih volunteer, sekarang juga udah wajib kan. Nah, aku dengar memang CDAKB juga akan melakukan gaungnya seperti itu gitu. Nah, ini baru nih ada. Tapi kalau cek di regulasi ya juga ininya udah wajib, CDAKB udah wajib. Nah, tapi di waktu pembuatan IDAK nih ada tulisan dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah IDAK terbit, izin terbit, perusahaan harus memiliki sertifikat CDAKB. Nah, jadi teman-teman sekarang yang bikin IDAK dalam paling lambat waktu 1 tahun, jadi ini semacam ultimatum ya, enggak juga sih. Enggak tahu ya semacam ultimatum atau gimana. Jadi kan awalnya kan kita surat komitmen untuk penerapan CDAKB, tapi ya sertifikat CDAKB-nya juga ya masih toleransi lah, kalau nggak ada juga nggak masalah gitu kan. Nah, tapi ini ada tulisan dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah izin terbit, perusahaan harus memiliki sertifikat CDAKB. Karena, nah ini, apakah akan ada sanksi jika IDAK terbit tapi dalam waktu 1 tahun lebih belum ada CDAKB-nya juga, ataupun IDAK yang misalnya sebelum ada tulisan ini gitu kan, kita udah jadi dulu, apakah hitung 1 tahunnya dari mana gitu kan. Nah, apakah harus nah yang ini, nah ini sebenarnya Kemenkes harus bikin ini nih. Gak tahu, mungkin Dinprov atau Kemenkes ini kan nggak ada dijelasin nih. Ini karena bikin IDAK aja kan, jadinya tahu kan tulisan ya tuh poin 6 ini kan, poin 6 ini baru nih, ini baru. Nah, dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah izin terbit, perusahaan harus memiliki sertifikat CDAKB. Nah, ini sebenarnya harus ya itulah, nanti Kemenkes ataupun itu mungkin ada bikin seminar, sosialisasi ataupun apalah, peraturan ataupun dari Dinprovnya yang memang sudah di beberapa daerah gitu, kalimatnya ya kayak gini gitu. Jadi IDAK terbit paling lambat 1 tahun, CDAKB harus ini. Jadi ya tegas ya ininya ya, aturannya tegas gitu. Atau mungkin ya IDAK, hitung IDAK yang mana nih kan. Kalau IDAK yang kemarin masih di share Alkes kan, dia belum, ini poin ini kan baru keluar gitu kan ya, mereka juga nggak tahu, nggak ada sosialisasinya, masih nggak jelas atau gimana kan. Jadi ya mereka santai aja gitu bikin CDAKB. Nah, kenapa setahun? Karena memang bikin CDAKB susah bos, susah ya, CDAKB susah, makanya ya lumayan gatel lah, kepala ketombean lah pasti bikinnya. Itu teman-teman yang nasional aja masih apa ya, karena kalau nasional yang cabang mereka
susah sih, apa-apa mesti ke pusat kan. Kalau yang lokal bagi non PE sebenarnya lebih independen kan, lebih enak. Wah, revisi SOP segala macam nggak perlu nanyain pusat kan. Wah, pusat ribet, apa cabang yang masih nanyain pusat kan. Kalau yang lokal kan udah satu aja gitu, jadinya ya udah keputusan sendiri, keputusan PJT gitu. Nah itu, nah ini paling lambat 1 tahun setelah izin terbit harus memiliki sertifikat CDAKB, harus memiliki, berarti ini udah, apakah ini udah mandatori nih? Sepertinya sih iya, mungkin ya sudah mandatori. Nanti mungkin ada sanksi ataupun nanti pada saat ini kadang-kadang pemerintah nanti di tender susah apa segala macam kan, harus ada CDAKB gitu. Itu dia. Jadi tentang CDAKB nanti tanyain lah ke Kemenkes, ke Dinprov, ke Slap. Kalau mereka ini ya ngulik terus ya, ataupun ini kan. Ya aku juga juga yang aku paling tahu yang ini gitu kan. Nah, yang ini aku sharing ke teman-teman gitu. Oke, udah deh. Karena udah cukup lah, jangan terlalu panjang, ini kayaknya bacotnya udah panjang nih. Ya, segitu aja. Jadi kalau ingin ya ada jasa perizinan segala macam CDAKB, bisa langsung hubungi Sinonim Konsultan di 0858 212 71571 dan email kita di sinonimkonsultan@gmail.com. Subscribe YouTube ya bebas lah, bebas aja sih. Oke, ya udah deh ya. Udah, ciao. Nanti kalau ada informasi terbaru ataupun apa, aku pengen sharing apa. Ini kayaknya kameranya udah, glitchnya udah hilang belum? Kayaknya udah lumayan berhenti ya setelah, tapi udah deh. Oke, ciao. Peace.